Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan mesbah penyembahan keluarga yang juga dilaksanakan bertepatan dengan Minggu Kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terpilih dari kitab Yunus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Namun sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita mendasarinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, mari campur tangan masuk dalam hati dan pikiran kami, agar biarlah kebenaran firman Tuhan ini yang kami sampaikan boleh menjadi pedoman dalam setiap langkah hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman ini. Di dalam Kristus Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Yunus pasal 4 ayat 7 sampai dengan 9, perikop Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Ayatnya yang ke-7, tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Ayat yang ke-8, segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Ayat yang ke-9, tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Demikian pembacaan firman Tuhan kita di malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari 3 ayat dari kitab Yunus ini kita dapat melihat bahwa bagaimana perilaku Yunus di dalam menghadapi akan perintah yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya. Di sini kita melihat bahwa Yunus marah atas apa yang terjadi, sebuah kenyamanan yang diberikan hanya sesaat, tetapi Yunus begitu marah. Pada ayat yang ke-7, sebelum kita melangkah ke ayat ke-7, sebaiknya kita mundur satu langkah ke belakang dan kita akan melihat di ayat ke-6 agar lebih jelas konteks ini. Ayat 6-nya berbunyi demikian, lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yunus bersuka cita karena pohon jarak yang tumbuh dan melindungi dia. Namun ketika atas izin Tuhan juga, datanglah seekor ulat sehingga membuat pohon jarak itu lesu. Dan kemudian besoknya pada matahari terbit, matahari menyakiti Yunus sehingga dia menjadi marah atas ketidaknyamanan yang terjadi di dalam dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa Yunus begitu egois. Yunus tidak dapat mengendalikan dirinya atas sebuah kenyamanan sementara yang diberikan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita hari lepas hari, ketika kenyamanan yang terjadi sesaat dalam kehidupan kita lalu kita membuat itu menjadi sebuah kemarahan, maka dari pelajaran ini kita harus mengambil pelajaran ini bahwa lebih baik kita mengandalkan kenyamanan yang Tuhan berikan kepada kita, karena itu adalah sebuah kenyamanan yang kekal, daripada kita hanya mengingat sebuah kenyamanan yang sementara yang menyakiti hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-9 ini, Yunus marah karena pohon jarak itu, dan Tuhan menyampaikan bahwa layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Ini artinya bahwa Yunus lebih mementingkan pohon jarak daripada umat Tuhan. Namun di balik itu, Tuhan menginginkan
bahwa Tuhan lebih memperhatikan umatnya Niniwe untuk bisa berubah, untuk menjadi anak-anak Tuhan atau menjadi bangsa Tuhan sesuai dengan perikop kita, bahwa Tuhan juga mengasihi bangsa-bangsa lain. Bukan saja Tuhan mengasihi bangsa Israel, tetapi Niniwe juga merupakan bagian daripada bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Dari pembelajaran ini kita melihat bahwa ada satu kalimat yang perlu kita ingat, bahwa atas penentuan Tuhan. Artinya ketika Tuhan sudah menentukan sesuatu bagi kita, maka percayalah kita bahwa yang Tuhan buat bagi kita adalah sebuah kehidupan, sebuah hal, sebuah langkah yang terbaik, yang menurut Tuhan itu baik bagi kita, dan begitu juga bagi kita. Itu yang terbaik yang Tuhan buat bagi kita. Hal ini mengajarkan bagi kita bahwa jangan kita hidup egois, bahwa kita hanya hidup untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi kita juga bisa berbagi kehidupan kita, berkat kita dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga di dalam kehidupan kita tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tetapi marilah kita belajar untuk selalu tunduk dan taat kepada kehendak Tuhan. Mari kita nyatakan kasih dan kepedulian kita kepada sesama. Jangan seperti Yunus yang berpandangan sempit, yang harus belajar daripada pohon jarak. Semua terjadi karena penentuan Tuhan. Marilah kita mengasihi seperti Tuhan mengasihi semua suku bangsa tanpa memandang perbedaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan kami perdengarkan di malam hari ini. Berkati firman yang tidak sempurna ini, sempurnakanlah bagi kami, supaya kami boleh menjadi Yunus-Yunus modern yang tidak hanya nyaman sesaat saja, tetapi kami boleh nyaman karena kami ada di dalam perlindungan Tuhan untuk selalu menikmati kenyamanan bersama Tuhan dengan iman percaya yang sungguh. Dan kami juga tidak egois, tetapi kami juga memperhatikan kehidupan yang lain daripada diri kami sendiri. Ajarkan itu kepada kami semua supaya kami semua boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah kami. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya, amin. Demikian mesbah penyembahan keluarga kita di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.